Silahkan masuk. Mbak Ica ya? Iya. Silakan. Silakan duduk. Baik Ibu. Selamat pagi Mbak Ica. Selamat pagi Bu. Gimana duduknya sudah nyaman? Udah Bu, udah nyaman. Oke. Di sini Ibu ucapkan terima kasih banyak ya karena Ica udah berani datang untuk melakukan konseling dengan Ibu. Iya Ibu. Saya datang ke sini juga karena saya merasa perlu gitu untuk kayaknya saya mau konseling sama Ibu. Oh iya, baik. Nah, di sini juga Ibu siap untuk mendengarkan cerita dari Ica. Nanti Ica bebas ya mau cerita apapun karena di sini Ica juga sebagai konseli. Nah, di konseli ini juga Ica akan menentukan keberhasilan dari proses konseling ini. Jadi, peran aktif dari Mbak Ica itu sangat berperan di sini ya. Baik Bu. Oke, di sini kita kesepakatan waktu dulu ya. Kira-kira kalau misal kita lakukan konseling ini selama 30 menit, gimana? Apakah cukup? Cukup sepertinya Bu. Karena saya juga setelah ini ada kelas gitu. Jadi 30 menit menurut saya cukup sih. Oke, cukup ya. Karena ada kelas juga, jadi kita lakukan selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Baik Bu. Oke, di sini Ibu bebas ya. Ibu bebas mendengarkan cerita dari Ica. Ica juga bebas untuk berekspresi, untuk menyampaikan apapun yang mungkin ada di pikiran Ica. Nah, di sini Ica nggak perlu takut, terus bisa secara terbuka dan sukarela berbagi cerita dengan Ibu. Gitu ya, Ica. Baik Ibu, mungkin langsung ya Bu. Ya. Saya ceritakan gitu, akhir-akhir ini itu saya sering apa ya Bu, saya suka ngerasa susah tidur gitu, dan karena susah tidur itu jadinya cepet lelah gitu. Begitu. Terus juga saya juga apa ya, kadang kewalahan gitu soal ngerjain tugas di kuliah, sampai-sampai itu tuh berpengaruh sama nilai mata kuliah saya jadi turun gitu Bu. Jadi di sini Ica sedang merasa overwhelmed karena tuntutan dari akademik gitu ya, Ica? Iya, karena ya mungkin tugas kuliahnya banyak, terus juga saya jadi kurang tidur gitu ya Bu. Nah, juga saya suka apa ya, karena nilai saya jadi turun, saya tuh suka ngerasa sedih gitu. Padahal saya tuh apa ya, dikenalnya gitu di keluarga, terus sama dosen-dosen tuh saya anak yang berprestasi sejak SMA gitu. Tapi entah kenapa malah di semester akhir ini di beberapa mata kuliah saya malah jadi performnya turun. Saya memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Ica gitu ya. Jadi wajar saja apabila Ica rasakan sedih gitu karena mengingat Ica juga sudah berprestasi sejak SMA begitu ya tadi yang sedih bilang. Iya, karena itu dia, kayak orang tua saya itu sama dosen-dosen ini selalu menganggap kalau saya ini anak yang pintar gitu Bu, dan juga akan lulus dengan nilai yang tinggi atau lulus dengan tepat waktu gitu, dan juga bisa studi ke luar negeri melanjutkan gitu. Sedangkan sebenarnya ya nggak ada yang salah ya Bu, tapi ya saat bertemu dengan mereka gitu misalkan, atau orang tua menghubungi lewat telepon gitu, mereka yang selalu dibahas tuh ya soal hal tersebut gitu. Saya jadi merasa kayak apa ya Bu, kayak capek sendiri gitu karena dianggap sebagai anak yang berprestasi gitu Bu. Ya, tampaknya Mbak Ica ini ada tuntutan akademik ya dari orang tua dan dari dosen juga gitu. Nah,
gimana sih Mbak Ica itu menanggapi atau bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan tuntutan seperti ini? Boleh diceritakan Mbak Ica? Ya tentunya karena ada tuntutan kayak gitu, saya merasa jadi terbebani. Saya merasa terbebani karena kayak seakan-akan kalau semisalkan saya ini nggak boleh gagal gitu. Kalau misalkan kayak saya merasa kayak nilai saya turun, saya tuh jadi merasa gagal gitu. Terus juga padahal ya di sini juga saya jadinya kayak ngerasa overwhelmed sendiri gitu. Saya bahkan sering banget membandingkan diri saya sama orang lain karena karena sering sering dituntut untuk menjadi seseorang yang berprestasi gitu Bu. Ditambah juga kok bisa ya kadang mereka tenang aja gitu ngadepin tugas juga, sedangkan kayak saya tuh rasanya susah payah gitu untuk menghadapinya gitu. Jadi karena hal tersebut gitu saya jadi kayak merasa saya tuh cukup kurang kurang pintar gitu dibandingkan teman-teman saya yang lain ketika saya menghadapi hal tersebut. Iya. Justru di sini Ibu tuh melihat Ica sebagai pribadi yang sangat menghargai pendidikan ya, dan memiliki usaha yang keras gitu. Nah, kira-kira kalau dari situ, apakah itu semua artinya itu sangat berarti untuk Mbak Ica begitu? Iya sih Bu, karena ya saya sejak SMA gitu, saya terbiasa kan mendapatkan nilai yang baik. Terus juga di rumah saya diajarkan untuk ya disiplin, kerja keras juga dalam belajar gitu. Orang tua saya sendiri itu ya memiliki harapan yang besar lah agar saya itu bisa menjadi orang yang sukses gitu di masa depan gitu. Ya tapi ya sekarang rasanya kayak susah banget buat uh, mendapatkan harapan itu, untuk mencapai harapan-harapan itu tuh kayak susah banget. Ya, baik. Ibu bisa memahami di sini. Ibu coba akan memahami cara Mbak Ica melihat atau memaknai nilai baik dari keluarga, value-nya, dan pandangan dari keluarga gitu. Nah, di sini coba bisa ceritakan apa sih yang susah gitu untuk dipenuhi. Tadi kan Mbak Ica bilang ada yang susah banget untuk dipenuhi. Itu gimana? Gimana ya Bu, kayak saya tuh kadang kayak cepat tersentuh gitu dan kayak cepat mellow gitu kalau misalkan bahas soal orang tua gitu. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Mbak Ica butuh waktu juga gitu. Di sini Ibu tidak akan memaksa. Mungkin bisa Ibu bantu dengan mungkin pertanyaan lain tentang apa sih perasaan lain yang mungkin Ica alami gitu dari tuntutan akademik tadi gitu. Apa ya, saya juga bingung ya memaknai perasaan saya gitu, kadang sedih, kadang capek, kadang lelah gitu. Jadi bingung nih mau membicarakan perasaan saya atau mulai ceritanya itu dari mana gitu. Ah iya, baik. Mungkin perasaan-perasaan yang muncul akhir-akhir ini gitu, misal ada sesuatu gitu, kan tadi ada saya overwhelmed gitu, itu kan apa yang Mbak alami gitu. Kalau misal perasaan gitu mungkin ada. Kalau soal perasaan ya Bu, ya kalau yang saya rasakan gitu, saya merasa sering cemas dan cukup apa ya, karena saya cukup perfeksionis, jadi ketika ada satu hal yang tidak baik atau tidak pas gitu, saya jadi kayak cukup cemas gitu, kayak takut terjadi apa-apa gitu loh.
Nah, hal itu sih yang malah ngebuat saya tuh jadi ya suka nunda lah karena saya tuh perfeksionis gitu. Juga tapi yang ngerjain tugas juga jadinya takut kalau misalkan nggak baik nilainya jelek gitu. Cemas gara-gara ya mungkin pikiran saya juga ya Bu. Ya, jadi karena pikiran gitu muncul kecemasan gitu. Selain itu apa yang membuat kecemasan itu sering muncul Mbak Ica? Ya biasanya tuh yang saya ingat gitu ya saat harus mengumpulkan tugas gitu. Misalkan kayak saya tuh ada deadline tugas gitu di hari Senin nih. Nah, nanti tuh di hari Sabtu atau Minggu itu saya bakal ingat gitu. Dan ya setelah itu saya merasa cemas karena saya takut gitu ketika nanti tugas yang sudah saya kerjakan tuh hasilnya tuh tidak baik gitu Bu. Dan juga terus ya jadinya malah karena saya cemas gitu alih-alih malah jadi nyicil sedikit buat ngerjain tugas saya malah jadi jatuhnya jadi menunda gitu karena ya tadi perfeksionis saya sendiri gitu ya Bu. Itu sih Bu. Oh iya, jadi di sini Mbak Ica mengalami kecemasan gitu, terus karena kecemasan itu malah justru udah pekerjaan gitu. Kalau ada tugas jadinya gak dikerjain langsung gitu. Nah, biasanya apa sih yang sering membuat hal itu terjadi gitu Mbak Ica? Iya betul banget Bu. Ya biasanya kalau misalkan rasa cemas itu sering terjadi ya pada saat seperti itu gitu ya Bu. Ya rasanya kayak takut mengecewakan orang tua juga dan juga takutnya hasil dari pekerjaan saya kalau jelek nanti dosen saya jadi mikirnya bahwa saya tuh nggak pintar lagi gitu Bu. Ya, saya mengerti apa yang eh, Mbak alami gitu, ada perasaan takut, kecewa dan lain-lainnya gitu. Nah, dari cerita dari Mbak Ica tadi yang udah berprestasi sejak SMA, itu membuat standar dari Mbak Ica itu menjadi tinggi, begitu ya Mbak? Iya jadi ya karena saya dianggap sebagai anak yang berprestasi gitu jadi ya saya merasa harus selalu sempurna gitu di hadapan orang tua saya di hadapan dosen-dosen atau teman-teman saya gitu hubungan saya juga sama orang tua rasanya tuh jadi renggang karena saya jadi suka menghindar gitu dari orang tua saya atau dari telepon kalau misalkan mereka telepon saya gitu saya jadi cenderung menghindar gitu Bu. Nah ya sebabnya tuh ya kadang saya juga nggak siap gitu untuk jawab pertanyaan terkait kuliah gitu karena yang misalnya ditanyakan oleh orang tua saya tuh gimana kuliahnya gitu saya jadi ngerasa kayak gak siap gitu untuk membicarakan hal tersebut gitu. Nah juga saya jadi sering kalau udah kayak gitu saya sering diem terus nantinya nangis di kamar gitu kayak udah jarang banget keluar jadinya Bu. Oh iya. Berarti di sini Mbak Ica tuh karena ada kecemasan dan perasaan-perasaan tadi itu malah membuat Mbak Ica itu menghindari lingkungan sekitar, begitu ya? Betul Ibu. Baik. Di sini dari yang sudah dirasakan Mbak Ica, terus Mbak Ica juga sadar kalau ada perasaan menunda, terus cemas, menghindari lingkungan sekitar gitu. Dampaknya apa sih Mbak Ica? Ya dampaknya kadang saya jadi ngerasanya apa ya jadi sedih jadi cemas gitu saya ngerasanya gitu ya Bu. Jadi gak karuan aja gitu rasanya. Ah ya, baik. Bagaimana menurut Mbak Ica? Nah, apa yang akan keluarga pikirkan jika tahu kalau nilainya Mbak Ica turun gitu? Ya pasti ya mereka pasti pertama kan kecewa sih Bu sama saya juga karena mereka tuh berharap kepada saya tuh
udah tinggi gitu. Kayak saya berprestasi, saya bisa melanjutkan studi ke luar negeri gitu, Bu. Iya, baik kalau misal seperti itu, sekarang Mbak Ica, menurut Mbak Ica sendiri, itu lebih penting mana? Apakah keinginan dari Mbak Ica sendiri atau tuntutan dari orang tua tersebut? Ya, apa ya, saya sebenarnya saya ingin cuman belajar tenang aja sih, Bu. Saya ingin belajar tenang, tapi gitu, orang tua saya selalu bicara soal IPK, nilai gitu. Baik. Lebih ke pengen tenang ya. Tapi dari orang tua selalu menanyakannya tentang perkuliahan, bagaimana nilai IPK-nya, begitu. Oke, sekarang karena kita sedang melakukan sesi konseling ini, coba kita fokuskan kembali Mbak Ica. Kira-kira apa yang ingin Mbak Ica capai dalam konseling ini? Saya sejujurnya saya pengen belajar untuk gimana sih caranya belajar tanpa saya harus merasa cemas, atau saya harus merasa bahwa kayak nanti nilai saya gimana ya, nanti tugas saya ini udah bener apa belumnya gitu. Oke, berarti di sini Mbak Ica ingin memfokuskan sesi konseling ini kepada lebih tenang gitu, lebih tenang dalam menghadapi tugas dan tuntutan akademik lainnya, begitu ya Mbak? Betul, itu sih yang saya butuhkan, paling butuhkan saat ini ya, Bu. Oke, nah dari cerita Mbak Ica tadi kan, Mbak Ica sudah berprestasi sejak SMA. Nah, kira-kira kalau misal dulu itu Mbak Ica kan pasti ada masa-masa yang Mbak Ica bisa tenang menghadapi tugas gitu, karena Mbak Ica tuh berhasil gitu. Nah, kira-kira apa yang berbeda dari sekarang gitu? Kalau dulu saat uh, mengerjakan tugas ya, Bu, apa yang membuat saya berhasil? Iya, itu Ya, bisa berhasil gitu dan tenang bisa menghadapi. dulu sih saya caranya kayak kerjain dari jauh-jauh hari gitu, Bu. Kerjain dari jauh-jauh hari biar saya itu make sure bahwa pekerjaan saya itu sudah benar gitu loh. Dan karena saya orangnya perfeksionis, karena saya ya tahu gitu ya, karena saya tahu bahwa tugas-tugas karena saya tahu gitu kayak saya butuh waktu yang lama untuk make sure bahwa tugas saya benar, akhirnya saya ngerjainnya dari jauh-jauh hari gitu ya. Lebih ke mengerjakan jauh-jauh hari gitu ya, biar lebih tenang gitu. Oh, oke. Kalau misal itu kan dari dalam dirinya Mbak Ica sendiri gitu. Nah, ada nggak sih manajemen gitu dari mungkin eksternal gitu? Kan ini kalau dari perspektifnya Mbak Ica sendiri, dalam internalnya Mbak Ica mengerjakan jauh-jauh hari gitu. Nah, kalau misal dari faktor eksternal gitu, mungkin dari orang tua atau teman gitu, ada nggak sih Mbak Ica? Oh ya, orang tua saya dulu ya mungkin karena nilai saya bagus-bagus aja ya, Bu, jadi ya orang tua juga ya baik-baik aja gitu. Oh mungkin sama juga kalau dulu tuh saya tidak terlalu mikir apa ya, pendapat atau penilaian orang lain terhadap saya gitu, Bu. Itu sih jadinya mungkin dulu lebih
lebih santai atau lebih saya bisa gitu gitu. Tapi kalau misalkan itu dulu, jadi mungkin itu sih yang ngebuat saya jadi bisa lebih uh, kurang stres lah ya, mengurangi Mm-mm. cemas saya tuh karena saya tidak memikirkan penilaian orang lain terhadap saya gitu. Baik, berarti ada dua hal ya. Yang pertama dari faktor internal, Mbak Ica mengerjakan jauh-jauh hari. Dan kalau misal ada faktor eksternal nih, Mbak Ica nggak pikir pusing gitu. Kalau misal ada omongan gitu, jadi lebih ke fokus ke diri sendiri, begitu ya Mbak Betul, Ica? betul. Oke. Nah, selanjutnya langkah kecil apa yang mungkin Mbak Ica bisa lakukan dalam minggu ini untuk mencapai dari tujuan konseling ini gitu Mbak Ica? Ya, mungkin saya akan coba untuk belajar, misalkan belajar 1 jam gitu, tanpa harus memikirkan hasilnya dulu sih. Jadi kayak ya udah saya mulai aja tanpa harus memikirkan hasilnya bagaimana gitu. Oh, baik. Berarti lebih ke manajemen gitu ya. Jadi mengerjakan dulu, ayo kita coba 1 jam gitu, tanpa memikirkan hasilnya dulu gitu. Betul. Oke, bagus Mbak Ica. Saya apresiasi sekali dari perspektif Mbak Ica gitu. Coba usaha-usaha mungkin dari kegiatan kecil tadi gitu. Untuk belajar 1 jam tanpa memikirkan hasilnya gitu ya. Ya, saya percaya Mbak Ica juga bisa. Mbak Ica punya kekuatan untuk perlahan-lahan bisa menemukan caranya sendiri. Begitu ya Mbak Ica. Baik Ibu. Oke, gimana ada yang mau disampaikan lagi Mbak Ica? Sudah cukup sih Bu, saya juga sudah cukup ya dengan tadi ngobrol sama Ibu, saya akhirnya tahu nih langkah kedepannya untuk saya belajar memulai untuk bisa tenang gitu. Itu dengan cara saya mulai dulu aja tanpa harus memikirkan nanti hasilnya bagaimana gitu. Oke, baik. Berarti bisa Ibu simpulkan dulu ya. Dari awal Mbak Ica cerita, itu Mbak Ica sedang mengalami overwhelm atau kewalahan gitu karena tuntutan akademik dan dari orang tua atau dosen gitu. Dan hal tersebut menimbulkan kecemasan serta perilaku menghindari lingkungan sekitar begitu ya Mbak. Betul Ibu. Nah, di sini Mbak Ica juga sudah membuat langkah kecil untuk belajar 1 jam tanpa memikirkan dari hasilnya seperti apa dan lebih fokus atau mengerjakan jauh-jauh hari. Begitu ya Mbak? Betul Ibu, betul seperti yang tadi Ibu sampaikan. Oke, berarti sudah cukup? Kayaknya sudah cukup ya Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, gimana perasaan Mbak Ica setelah membuat rencana ini? Saya cukup merasa lega ya. Saya akhirnya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan saat ini, kebingungan saya, kecemasan saya kepada Ibu gitu. Ibu juga mendengarkan saya, Ibu juga memberikan arahan yang baik kepada saya gitu. Jadi ya saat ini saya merasa ya lega dan ringan lah Bu, hati saya gitu. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya Mbak Ica. Saya juga senang mendengarnya kalau Mbak Ica juga sudah lega gitu, sudah menemukan usaha kecil gitu. Perlahan-lahan ya Mbak Ica, step by step. Mungkin dengan belajar 1 jam dahulu gitu. Nah, sekarang karena sudah 30 menit kurang lebih waktunya, mungkin kita cukupkan sesi konseling kita di sini ya Mbak Ica. Baik Ibu, saya mau ucap terima kasih ya kepada Ibu karena Ibu sudah mau mendengarkan dan juga membantu saya untuk menemukan langkah-langkah ke depannya gitu yang baik untuk atas permasalahan yang saya alami gitu Bu. Oke, sama-sama Mbak Ica. Nah, Mbak Ica juga di sini sudah berperan aktif ya. Itu sangat-sangat membantu dari konseling ini gitu. Saya apresiasi sekali Mbak Ica di sini.
Baik, terima kasih ya Mbak Ica. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke.